Sudah hampir setengah tahun lamanya tahun 2024 ini berjalan dan Infinix merupakan salah satu brand yang bisa saya bilang sih sangat rajin menghadirkan smartphone. Nah, dua smartphone terakhir yang mereka rilis yaitu Infinix Note 40 Pro 5G dan Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Di video ini saya akan membahas yang varian murahnya yaitu Infinix Note 40 Pro 5G, yang dimana HP ini ya sudah saya gunakan sekitar hampir 2 minggu ya. Bagaimana nih mengenai performa HP ini, apakah yang dimana isunya katanya performanya nggak stabil, lemot dan sebagainya, akan saya bahas di video ini. Dan terakhir, apakah Infinix Note 40 Pro 5G menjadi smartphone yang layak untuk dibeli di harga 3 jutaan 3 jutaan maksud saya ya. Tonton video ini untuk menemukan jawabannya. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Seperti biasa, sebelum saya lanjut ke pembahasan, tiada pernah bosan saya butuh dukungan dari kamu semua. Khususnya ini buat kamu yang belum subscribe, ayo dong support channel ini dengan menekan tombol subscribe. Lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Dan untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Di tahun ini Infinix menghadirkan semua seri Note 40 mereka ya. Khususnya ini saya ambil bagian Pro seriesnya, yang dimana melalui ketiga series tersebut Infinix itu ingin menunjukkan kalau fitur-fitur mahal itu tidak harus ataupun tidak hanya bisa didapat pada HP mahal, tapi bisa juga ditemukan pada HP yang harganya terjangkau. Nah, melalui Infinix Note 40 series, Infinix ini memberikan layar curve, yang dimana untuk layar curve ini biasanya sering ditemukan di HP-HP yang harga jualnya bisa hingga 2 kali lipat. Bukan hanya di situ saja, layar curve ini dipadu dengan kualitas yang terbilang bagus. Misalkan itu panelnya sudah menggunakan AMOLED, resolusinya Full HD+, serta refresh rate 120 Hz. Dengan layar seluas 6,78 inch memberikan tampilannya ini terlihat cukup luas serta tampilan yang nyaman dari sisi visual. Intinya selama saya menggunakan smartphone ini, saya sih benar-benar tidak ada yang perlu saya keluhkan mengenai kualitas layar Infinix Note 40 Pro 5G. Pada layar HP ini juga Infinix memberikan teknologi Dynamic Bar ya, ini sebuah teknologi Dynamic Island yang biasanya ditemukan pada iPhone ya, iPhone keluaran terbaru. Dynamic Bar ini akan muncul saat melakukan pengisian baterai, animasi face unlock, panggilan telepon masuk dan sebagainya. Tidak hanya sampai di situ, menggunakan panel AMOLED dimanfaatkan Infinix dengan memberikan sensor sidik jari pada layar. Dan yang saya suka di sini, respon sensor tersebut memiliki ataupun bisa saya bilang masuk kategori cepat dan akurat. Mengenai desain back cover yang dihadirkan, kalau buat saya ini terlihat cukup bagus ya. Misalkan unit saya ini namanya Titan Gold, warna emas dengan corak abstrak yang kalau menurut saya ini ya, corak-corak seperti ini biasanya bisa ditemukan pada lantai-lantai keramik. Di bagian atas back cover akan menemukan satu kotak besar berisikan 3 buah lingkaran serta LED flash yang mengelilingi lingkaran dengan teknologi Active Halo Lightning. Nah, lampu LED akan menyala saat ada panggilan telepon masuk, notifikasi masuk, pengisian baterai dan sebagainya. Nah, untuk efek lightning juga bisa kamu pilih warnanya sesuai keinginan. Bagian depan dan belakang HP ini dibalut frame plastik ya, untuk menempatkan semua interface. Misalkan itu di sisi atas terdapat speaker, ear blaster, dan mikrofon. Sisi kanan terdapat tombol volume dan power. Lalu di sisi bawah berkumpul speaker, port USB-C yang bisa juga digunakan untuk transfer data melalui USB OTG. Ada lagi mikrofon dan SIM tray dengan 3 slot. Mengenai dua speaker yang dibawa ini, kalau buat saya mampu memberikan kualitasnya ini terdengar cukup bagus ya, nggak jelek asli. Alasannya di sini Infinix berkolaborasi ke JBL agar bisa menghasilkan audio yang bagus dari sebuah speaker di smartphone. Sekarang saya pindah ke bagian software. Kalau menurut saya ya, melalui seri Infinix Note 40 Pro series ini kayaknya Infinix mendengar keluhan ataupun masukan dari pengguna-pengguna Infinix ya, yang dimana untuk di bagian softwarenya ini Infinix sudah menggunakan software yang paling baru. Misalkan HP ini sudah berjalan pada Android 14 dan menggunakan tampilan terbuka XOS v14.0.0. Dari segi tampilan tidak ada yang saya keluhkan. Mungkin yang kurang dari UI Infinix itu yaitu pada manajemen RAM-nya kurang bagus ya, yang dimana kalau kalian nonton di video unboxing saya, RAM yang termakan dari HP ini ketika awal kali dinyalakan itu sudah termakan sekitar hampir 60%. Buat saya sih itu kategori boros ya untuk sebuah smartphone baru.
Jadi harapan saya untuk masalah ini Infinix semoga bisa ataupun mau ya memberikan perbaikan melalui update software. Dan keluhan ataupun saran ini konsumen ini didengar Infinix pada HP ini yaitu sekarang ketika kamu buka kamera layarnya ini tidak otomatis terang maksimal ya. Terus yang kedua Infinix Note 40 Pro series semuanya itu sudah kebagian yang namanya yang kata Infinix kebagian 2 kali update Android dan 3 tahun pembaruan patch. Ini hal yang bagus dari Infinix. Semoga hal yang seperti ini bisa menular ke HP kelas bawah mereka misalkan di kelas 1 jutaan. Kalau berbicara hardware yang berhubungan dengan performa, Infinix Note 40 Pro 5G ini mengandalkan chipset yang bisa saya bilang sih masih sangat jarang ditemukan pada smartphone dari brand lain. Yang dimana Infinix Note 40 Pro 5G mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 7020 5G dipadu CPU octa-core, RAM-nya 8GB yang bisa ditambah RAM virtual hingga 8GB dan storage-nya ini 256GB. Kalau melihat performa yang dihadirkan ini sih sedikit di atas MediaTek Helio G99 yaitu saya ambil dari pengaturan game Mobile Legends yang dimana pengaturan maksimalnya ini game tersebut bisa dimainkan pada frame rate-nya ini ultra, terus grafiknya juga ultra ya. Tapi yang sangat saya sayangkan walaupun Infinix Note 40 Pro 5G ini support di 120 fps ketika bermain Mobile Legends, ya sayangnya 120 Hz itu munculnya itu ataupun timbul sebelum match ya. Ya seperti di menu, terus pick hero. Tapi kalau sudah masuk di dalam game, di sini saya masih berbicara main dalam satu match saja dulu. 120 fps itu sama sekali tidak pernah saya dapatkan ya. 90 juga nggak pernah, mentok itu di 80-an ya, sekitar 50 hingga 80-an. Jadi bisa saya bilang sih nggak stabil juga untuk FPS yang dihasilkan ketika bermain game Mobile Legends di HP ini. Kalau sudah bertemu momen-momen perang yang agak rame, FPS-nya turun di 30 hingga 40-an. Maka dari itu di tengah permainan lebih baik frame rate ini saya turunkan ke super saja. Ya alasannya sudah jelas akan sedikit lebih menghemat baterai. Terus yang kedua seharusnya sih nggak panas ya, nggak terlalu panas. Tapi sayangnya selama saya main game tersebut dalam satu match, saya merasa nggak nyaman di jempol jari kiri saya yang menyentuh layar. Dan ketika saya cek suhu smartphone ketika memainkan game Mobile Legends, sekali lagi saya berbicara masih main satu match, itu sudah menyentuh angka di 44 derajat. Ya, balik lagi semoga hal ini bisa lah ya diperbaiki oleh Infinix melalui update software. Nah, kalau saya coba bermain game yang namanya eFootball, game ini sebenarnya bisa dimainkan pada pengaturan tertinggi yaitu grafik high serta frame rate-nya 60 Hz. Tapi saat ngegame dalam waktu yang lama, misalkan pada match kedua ataupun ketiga, kadang itu ya bisa di tengah pertandingan frame rate-nya itu turun di angka 20 hingga 30 fps. Sampai-sampai itu pernah ya setelah bermain game langsung ada notifikasi window untuk disarankan menurunkan grafiknya. Nah, maka dari itu lebih nyaman memainkan game eFootball di HP ini ya gunakan saja grafiknya standar, FPS-nya tidak apa-apa di frame rate-nya tidak masalah di 60 fps. Itu terbilang stabil, sering muncul itu di 57 hingga 60 fps. Saya coba lagi bermain game yang lebih berat yaitu PUBG. Nah, sebelumnya di sini akan saya tunjukkan dulu untuk kualitas dari gyroscope-nya ya. Kalau buat saya di sini gyroscope yang dihadirkan pada Infinix Note 40 Pro 5G termasuk kategori responsifnya ini bagus. Untuk pengaturan game, mentoknya ini pada frame rate high, grafiknya HD. Nah, saya mainkan pada pengaturan tersebut. Rata-rata FPS yang muncul itu di angka 27 hingga 30 fps. Pernah juga menyentuh angka di 26 fps. Ya, jadi kalau kalian main game ini agar mendapatkan kenyamanan lebih baik mainkan game ini pada grafik low dan frame rate-nya ultra. Biasanya kalau main game tersebut pada pengaturan yang grafik low, frame rate ultra, maksimal FPS-nya ini menyentuh di angka 40 poin. Dari ketiga game tersebut yang saya mainkan ya, saya juga agak bingung kenapa di Mobile Legends kayak FPS-nya itu nggak stabil. Tadi saya bilang 50 hingga
80, seringnya sih di antara 60-an ke 70-an ya. Saya nggak tahu ini masalahnya apa. Kalau main game lain termasuk kategori nyaman ya, bahkan lebih nyaman dibandingkan main game Mobile Legend. Saya nggak tahu apakah ini karena masalah, mungkin saya nggak tahu 720 masih jarang digunakan, apa karena memang masih chipset terbaru, atau ternyata kalau saya cek Infinix Note 40 Pro 5G ini menggunakan GPU IMG BXM 8-256. Nah, saya nggak tahu nih performa dari GPU tersebut. Apakah memang belum maksimal di HP ini ya? Kalau memang itu bisa diperbaiki melalui update software, saya berharap Infinix maulah ya perbaiki masalah tersebut melalui update software agar memberikan performanya ini terasa lebih stabil ya, sehingga memainkan game terasa lebih nyaman. Seperti saya bilang, Infinix Note 40 Pro 5G ini menggunakan chipset yang masih jarang digunakan, yaitu MediaTek Dimensity 720, yang dimana kalau saya baca chipset tersebut, keunggulannya, salah satu keunggulannya yaitu mampu memberikan foto yang dimana hasil kameranya ini terbilang bagus ya, khususnya pada kondisi low light. Apakah benar demikian? Ya, info sebelumnya, Infinix Note 40 Pro 5G ini mengandalkan kamera utama di belakang beresolusi 108 megapiksel dilengkapi OIS yang ditemani lensa makro 2 megapiksel dan satu lensanya lagi saya nggak tahu fungsinya untuk apa. Sementara untuk satu kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Fitur-fitur kamera yang dihadirkan kategori banyak, mulai dari perekaman video depan belakang maksimal ini 2K, lalu tersedia juga Full HD 60 fps. Super Night bisa digunakan pada kamera depan, lalu ada pada mode-nya ini akan menemukan fitur slow motion, time lapse, dual video, mode pro dengan pengaturan yang terbilang lengkap, dan sebagainya. Mengenai hasil foto dari kamera HP ini, kalau buat saya sih termasuk kategori mumpuni ya untuk HP di kelasnya. Warna fotonya ini terlihat segar, yang artinya nggak pucat, cerah. Terus detail fotonya juga kategori cukup dapat ya. Sama halnya foto melalui kamera depan. Sementara untuk foto-foto di kondisi low light ataupun malam hari, sepertinya nih ya, keunggulan dari chipset MediaTek Dimensity 7020 5G ini kayaknya benar adanya. Kalau menurut saya, ini hasil fotonya ini benar-benar bagus, terang, noise-nya juga minim, warnanya nggak menurun, terus detailnya ya cukupnya ini di bawah lah ya, nggak hilang-hilang banget. Masih kategori bagus kok untuk HP di harga 3 jutaan. Tapi beda halnya pada kamera depan di kondisi low light ya. Kalau menurut saya di sini hasil fotonya ya terlihat standar saja. Ini contoh rekaman video dari kamera belakang Infinix Note 40 Pro 5G resolusi Full HD 60 frame per second. Yang artinya juga di sini ultra steady-nya tidak aktif ya, atau tidak bisa diaktifkan. Sebelum merekam video itu kamu bisa mengaktifkan yang namanya bokeh, tapi resolusinya itu di Full HD 30 frame per second, dan ada juga efek beauty ya. Kalau untuk beauty resolusi maksimalnya di 720p. Sementara ini masih sama dari perekaman video kamera belakang, dan ultra steady-nya ini saya aktifkan. Resolusinya itu mentok di Full HD 30 frame per second. Ya, kurang lebih seperti ini dia ya untuk hasilnya. Ini contoh perekaman video dari kamera depan, resolusinya Full HD 30 frame per second dan ultra steady-nya itu saya aktifkan. Kurang lebih seperti ini dia ya. Ini masih sama dari kamera depan, resolusinya saya buat di Full HD 60 frame per second, tapi ultra steady-nya ini tidak aktif. Dan keuntungannya di sini ya tampilan gambarnya ataupun videonya sedikit lebih luas ya ketika ultra steady-nya diaktifkan. Ini masih sama di Full HD, dan namanya fitur bokeh ini saya aktifkan di Full HD 30 frame per second ya. Pastinya kurang lebih seperti ini dia untuk hasilnya.
Ini masih perekaman video dari kamera depan, dan untuk beauty-nya saya aktifkan resolusinya di 720p 30 fps ya. Kurang lebih ya seperti ini dia untuk hasilnya, untuk pada efek beauty maksud saya. Mengenai daya tahan, HP ini mempercayakan baterai berkapasitas 5000 mAh. Selama penggunaan saya, daya tahan yang dihasilkan kategori sangat bisa diandalkan ya. Screen on time yang saya dapatkan itu termasuk sudah sesuai lah untuk kebutuhan saya. Ini mana itu 6 jam 50 menit dan hampir menyentuh 8 jam. Sementara untuk dukungan pengisian cepatnya ini sudah 45 watt ya, membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk mengisi baterai hingga penuh. Tidak ketinggalan juga HP ini sudah ada dukungan wireless charging 20 watt. Berkat kesebawaan membuat HP ini support wireless MagCharge, pengisian daya nirkabel MagSafe-nya iPhone. Ya, ini lagi-lagi fitur yang mewah untuk HP 3 jutaan. Sekarang masuk kesimpulan, kalau kamu ingin membeli HP di harga 3 jutaan ataupun harganya mendekati harga jual dari Infinix Note 40 Pro 5G, tapi kamu mengedepankan dari sisi performa, yang penting performanya bagus, tidak mementingkan fitur-fitur mewah, ya saya sangat berani tidak merekomendasikan Infinix Note 40 Pro 5G menjadi HP yang layak untuk dibeli. Pilihannya ada banyak, ada Poco X6 5G, atau ketika lagi pas promo bisa ke Realme 12 Plus. Itu dua HP yang sudah saya gunakan ya. Tapi kalau kamu memang ingin mencari HP desain cakep, teknologi mahal, ya ini bisa menjadi alternatif untuk dibeli, dengan catatan tidak di harga SRP ya, karena harga SRP-nya ini di 3.799.000. Buat saya itu kemahalan. Tapi kalau kamu rajin cek di official store mereka, baik itu di Shopee, Tokped ataupun TikTok mereka yang sering melakukan live, penjualan live, ini harga jualnya bisa di 3,3 hingga 3,5 jutaan. Ya semakin murah kamu menemukan harga HP ini, ya saya berani bilang semakin layak Infinix Note 40 Pro 5G menjadi HP yang layak untuk dibeli. Ya, itu dari saya sih ya. Kalau kamu punya pendapat lain ataupun kamu punya pertanyaan mengenai Infinix Note 40 Pro 5G, tulis saja pada kolom komentar di bawah. Ya, itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Sekali lagi jangan lupa tekan like jika kamu suka video ini. Terima kasih ya sudah menonton, dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.